ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPS kelas 9 dengan materi globalisasi. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun nilai keislaman untuk pembelajaran kita hari ini, Quran surah Luqman ayat 31 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperhatikannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian berikutnya mengenai tujuan pembelajaran kita tentang globalisasi di bidang budaya. Yang pertama adalah menjelaskan apa itu pengertian globalisasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan globalisasi dalam bidang budaya dengan tepat. Tiga, memberi contoh globalisasi budaya dalam hal nilai, budaya, simbol, alat-alat pakaian dengan tepat. Kemudian yang keempat, menganalisis budaya khas bangsa yang mulai tergeser karena terjadinya globalisasi budaya dengan kritis. Anak-anak ibu sekalian, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Ya, benar. Perubahan sosial budaya itu merupakan dari proses perubahan sosial yang mana sekarang ini di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Tahukah kalian, globalisasi itu menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain. Misalnya, dalam hal pangan. Contohnya Indonesia mengimpor beras dari negara lain. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam globalisasi ketergantungan negara satu dengan negara lain. Globalisasi diambil dari kata global, itu secara universal. Orang pertama kali yang menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin tersurut, pengaturannya tersebut menjadi tersurut. Kemudian globalisasi telah melanda berbagai kehidupan. Salah satu bentuk globalisasi yang terjadi yaitu dalam bidang budaya. Di sini kita akan membahas globalisasi dalam bidang budaya. Contoh, misalnya ketika kalian mau berangkat sekolah, sikap kalian tentu saja pertama kali itu adalah berpamitan kepada orang tua. Misalnya dengan cara mencium tangan kedua orang tua, itu adalah suatu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara lain. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan dampak yang sikapnya kebudayaan terhadap budaya lokal itu bisa terancam. Misalnya globalisasi dalam bidang budaya yang banyak kita gunakan, misalnya adalah bahasa, yang mana bahasa Inggris itu merupakan salah satu contoh
budaya bahasa yang dapat dipakai di seluruh dunia. Untuk lebih jelasnya, anak ibu perhatikan tayangan video berikut. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah. If you're tossing and turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, you can count on me 'cause I can count on you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this kisses to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. Yeah. Whoa, there's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. I'll say mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Created using Haku. Ya, anak-anak ibu, itu tadi tayangan video
mengenai globalisasi. Semoga anak-anak ibu bisa lebih selektif dalam menerima globalisasi dari segi positif maupun negatifnya. Untuk selanjutnya, anak-anak ibu, kalian pelajari dan kerjakan latihan soal di buku latihan serta kumpulkan fotonya di Google Classroom. Nanti di situ ada pertanyaan. Yang pertama, 1. Jelaskan pengertian dari globalisasi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi budaya. Yang ketiga, berikan contoh globalisasi dalam bidang budaya. Dan keempat, adakah budaya khas bangsa yang mulai tergeser karena terjadinya globalisasi. Nah, kesimpulannya dari tayangan yang Ibu sampaikan, pertama, globalisasi itu artinya mendunia, di mana dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk saling berhubungan. Kedua, globalisasi budaya bangsa merupakan proses konsumsi budaya yang mendorong penyebaran budaya ke seluruh dunia. Ketiga, globalisasi dalam bidang budaya dapat memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain bisa berdampak negatif terhadap kebudayaan lokal bangsa, misalnya cara berpakaian, gaya rambut, gaya hidup, dan sebagainya, supaya tidak mudah tergeser atau hilang akibat arus globalisasi. Kemudian, afirmasi sebagai penegasan dari Quran Surah Luqman ayat 31 bahwa Islam sebagai agama yang cinta damai dapat menjadi pedoman keberagaman hidup yang baik bagi umat lain sepanjang masa. Oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun berada, Al-Quran akan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai kebudayaan yang berbeda-beda dan terus berubah dan senantiasa sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, anak-anak, nanti kita akan mempelajari materi tentang globalisasi bidang komunikasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adahilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.